Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fih ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah kita sebagai manusia dilarang untuk menjadi pengangguran. Tidak ngapa-ngapai. Tidak boleh seseorang itu menganggur terlalu lama. Tidak kerja. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha yaqarrahul abdal battal. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi Muhammad, benci dengan hambanya yang nganggur. Tiap hari yaumul utlah. Tiap hari libur. Allah benci dengan hamba yang modelnya begitu. Ditambah Sayyidina Umar mengatakan, Inni akarahu an ara ahadakum farigha. Aku itu benci, kata Sayyidina Umar. Kalau bahasa kita sekarang, aku enak ngelihat ada orang, kalau bahasa kita sekarang, ada oknum yang dia farigha, kosong, gak ngapa-ngapain. Di pojokan pelanga, pelongo. Itu Sayyidina Umar paling enak, paling benci sama model orang yang begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang laki-laki kalau belum menikah terserah. Dia mau nganggur, mau kerja, mau cari uang, mau di rumah aja terserah kalau hidup sendiri. Tapi kalau seorang laki-laki paginya akad nikah, maka mulai hari itu dan sepanjang umurnya dia wajib yang namanya mencari nafkah. Artinya jika tidak kerja, maka laki-laki tadi hukumnya adalah berdosa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka jelas yang namanya nganggur haram apalagi bagi seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, artinya tuh lapang dada. Kenapa lapang dada? Karena di sana ada orang yang sesak dada. Hatinya sempit. Salah satu penyebab hati ini sempit dan sumpek adalah pengangguran. Orang kalau nggak ngapa-ngapain nggak enak. Pekerjaan paling capek itu nunggu. Enak nggak nunggu? Nggak enak. Nunggu janjian 15 menit aja telat, kita nggak enak hati. Apalagi sejam, apalagi punya pekerjaan tiap hari kerjaannya capek nggak nunggu? Kata para ulama melihat ayat-ayat tentang ancaman Allah di dalam Al-Quran terhadap mereka musuh-musuh Islam.
Dari kalangan kafir, munafik, zindik, musyrik, fasik. Mereka para oknum itu, mereka diancam oleh Allah disiksa di neraka. Kata para ulama, yang menakutkan itu bukan api neraka yang panas. Yang menakutkan itu bukan siksaannya. Tetapi yang menakutkan adalah kata-kata khalidina fiha. Apa khalidina fiha? Kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Nunggu bukan seumur hidup. Selama-lamanya. Itu ancaman yang paling kejam di dalam Al-Quran untuk kepada mereka yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penantian penungguan itu tiada akhirnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah memberikan solusi. Bagi orang yang sempit hati dan hatinya itu sering galau sebab dia pengangguran, maka di ayat ke-7 dan ke-8 Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta, jika engkau itu selesai. Selesai dari apa? Dari satu pekerjaan. Fa idza faraghta, jika engkau itu selesai dari satu pekerjaan, fangsab, maka kata Allah berdirilah lagi. Tegaklah lagi dalam urusan lainnya. Kalau bahasa viral sekarang ini apa? Kerja, kerja, kerja. Benar ayat ke-7 surat Al-Insyirah. Kalau selesai dari satu pekerjaan, maka mulailah lagi di dalam pekerjaan lainnya. Tiap hari kita harus super sibuk. Bib, saya belum kerja, harus sibuk. Namanya nyapu rumah kan kerja juga ya Pak ya. Walaupun nganggur sambil nunggu panggilan kerja ya bisa nyapu rumah, beberes rumah. Itu namanya kerja. Kerja, kerja, kerja. Allah benci melihat hambanya menganggur. Tapi jangan lupa setelah sudah fokus kerja, lupa sama ibadahnya. Padahal Allah berpesan, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu Allah maka beribadahlah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang anggaplah kita sudah punya pekerjaan. Ternyata itu juga kurang benar. Karena dikatakan jika engkau sudah bekerja, maka janganlah engkau itu bekerja sendirian. Jangan bangga kerja sendiri. Gak enak, gak ada teman ngobrol. Gak ada teman sharing, gak enak. Setelah kerja harus apa? Ada cerita begini. Orang kalau kerja sendirian, pagi, siang, sore, malam, maka pagi anggaplah dia dapat manfaat 3 poin misalnya. Siang dia dapat 3 poin, sore dia dapat 3 poin, malam dia dapat 3 poin. Maka fasilitas yang diberikan kepada orang yang kerja sendirian, yang dapat 3 poin, 4 kali itu fasilitas yang diberikan hanyalah penambahan. Artinya manfaat yang dia dapatkan dalam 24 jam hanya 3 poin di pagi hari ditambah 3 poin di siang hari. Total berapa Bapak Ibu? 6 poin. Ditambah 3 poin di sore hari total 9 poin. Ditambah 3 poin di malam hari total 12 poin. Pontang panting tuh orang kerja sendirian. Karena sendirian tidak mau bekerja sama, maka hasil yang didapat hanya 12 poin. Berbeda dengan orang yang kerja dengan timnya. Dia menggunakan sistem namanya tuh gotong royong. Rame-rame. Apa ringan sama dijingjing? Gimana? Ringan sama dijingjing. Ayo kalau ringan kita jingjing bareng-bareng. Tapi kalau berat, ayo deh pikul bareng-bareng. Beratnya gak terlalu berasa. Maka orang yang kerja dalam tim, bekerja dengan kelompoknya, bergotong royong, maka 3 poin yang dia dapatkan 4 kali pagi, siang, sore, malam, fasilitas yang diberikan adalah perkalian. Artinya 3 poin di pagi hari dikali dengan 3 poin di siang hari. Total berapa? Ayo pada ngitung pagi-pagi nih. Mana puasa lagi. Berapa poin jadi? 12 poin. Berapa? 3 kali 3, 9.
9 poin yang didapat di waktu siang itu dikali dengan 3 poin yang didapat di sore hari. Karena dia kerja dengan timnya. Total 27 poin. Dikali 3 poin yang dia dapat di malam hari. Total 81 poin. Bayangkan satu orang kerja sendirian dapat hanya 12 poin. Sedangkan satu orang yang kerja dengan kelompoknya mendapatkan 81 poin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nganggur gak boleh. Kerja sendiri juga gak boleh. Ternyata kerja dalam kelompok juga masih kurang tepat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Wasyawir, dan bermusyawarahlah engkau hai Nabi Muhammad hum kepada mereka fil amr, di dalam setiap urusan. Ini kan arti kerjasama gotong royong, musyawarah mufakat namanya. Tapi dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-batilu bin nizam yaghlibu al-haqqa bilan nizam. Bahwasanya satu kelompok, satu lembaga, perusahaan, satu yayasan yang dia visi misinya itu adalah kelicikan, kebatilan, kehinaan, kerendahan, kejahatan. Ya, visinya udah nggak benar, tetapi bin nizam. Perusahaannya disusun dengan rapi. Strukturnya itu, organisasinya rapi. Ya. Profesional, orangnya semuanya loyal. Maka ya gelibu, perusahaan busuk tadi yang profesional akan mengalahkan daripada perusahaan, kelompok, lembaga, yayasan yang walaupun visi misinya baik, tetapi di dalamnya sistemnya bila nizam tidak teratur, berantakan. Maka ini tamparan buat kita nih. Kelompok kita umat Islam alhamdulillah tujuannya mah akhirat. Ada apa-apa tujuannya akhirat. Udah bagus nih. Ya, berjuang di jalan Allah. Tetapi kalau tidak profesional, tidak loyal, tidak jujur, maka akan dikalahkan oleh mereka musuh-musuh Islam yang melakukan semuanya dengan sistem yang sangat rapih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kerjalah secara kelompok dengan 5 aturan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan manfaat yang besar karena dia banyak timnya dan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat karena tujuannya baik jika memenuhi 5 standarnya. Apa saja 5 hal yang harus ada di dalam sebuah perusahaan? Nomor 1 adalah organisasi. Harus jelas siapa yang jadi kepala, siapa yang jadi buntut. Urusan ibu mau sama teman-teman ibu nih bertiga, berempat, kemana? Ke pasar, mau beli baju baru. Yuk berangkat bareng biar gak kesepian, bertiga, berempat. Urusan 4 orang tuh ibu-ibu ke pasar harus dilantik. Siapa yang jadi ketua? Bener gak Bu? Bu, harus dilantik. Harus repot dikit lah. Kenapa? Kalau 4-empatnya jiwanya leadership semua, tukang ngatur semua, berangkat nggak berangkat. Yang satu ngomong, sudah pesen mobil online. Yang satu ngomong, jangan, kita naik motor masing-masing aja. Yang satu ngomong, gimana kalau naik beca lebih enak. Ribut, keputusan nggak kelar-kelar. Kenapa? Semua jadi ketua. Salah juga kalau semua jadi buntut. Ya, ayo gimana nih? Kira-kira kita makan apa nih? Udah pada lapar kan? Ya, silakan diputuskan kata yang sana. Silakan kamu yang mutuskan. Itu semua jadi buntut namanya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah harus ada SK surat ketetapan. Ya, surat apa? SK ini apa ya? Surat keputusan, harus diputuskan mana yang kepala, mana yang buntut. Buntut tugasnya ngikut, kepala tugasnya mimpin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, harus ada peraturan. Peraturan gak bisa langsung ditetapkan, langsung dijalankan. Pertama harus diketahui secara bersama. Diadakan penyuluhan.
Ya, ada pengumumannya dulu. Semua mengetahui peraturan yang ada, baru dijalankan secara bersama-sama. Yang ketiga, singkat saja. Harus ada apa? Sebuah kelompok besar. Harus ada namanya job desk. Job desk itu jelas kerjaannya apa. Oh, saya dilantik jadi wakil. Kerjaan saya apa ya? Harus jelas. Jadi wakil kerjaannya apa? Jangan sudah SK turun peraturan tahu. Kok diem aja nganggur pelanga-pelongo. Ya saya nggak tahu tugasnya apa. Akhirnya perusahaan nggak jalan karena job desk-nya nggak ada. Sudah dikasih tugas, jangan lupa orang yang udah diamanahi tugas dikasih tugasnya apa sih? Potong bawang misalnya. Visi misinya apa? Bikin apa sih kalau lebaran tuh yang enak apa ya? Sambal goreng. Visi misinya bikin sambal goreng. Tugasmu, hei yang dilantik adalah motong bawang. Itu tugasnya. Biar tugasnya jalan, kasih dong pisaunya. Ya, kasih pisau jangan tumpul. Tumpul tuh bawang enggak. Lari ke sana bawangnya lari ke sini. Enggak kelar kerjaannya. Dikasih pisau yang tajam. Tapi dikasih gergaji ya juga salah. Tugas motong bawang dikasihnya apa? Gergaji ya berantakan. Akhirnya dia memutuskan yang bukan pada wilayahnya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, harus dikasih pisau yang tajam. Sudah dikasih kerjaan motong bawang, dikasih pisau kerja. Harus selesai, itu namanya tanggung jawab. Jadi job desk harus bersamaan dengan pisau. Apa pisau? Adalah wewenang. Bisa memutuskan sejauh apa. Kalau sebuah perusahaan, anak buahnya nggak ada yang berani gerak. Kenapa? Pasti dimarahin sama atasan. Berarti itu semua pisau diambil oleh atasan tapi tetap harus ngiris bawang. Jelas atau tidak? Jadi wewenangnya sampai mana dan dia harus bertanggung jawab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat singkat saja. Harus ada pengawasan. Harus dipantau. Karena tidak semua SDM sumber daya manusia ini semuanya loyal. Tidak semuanya jujur. Namanya manusia juga digoda oleh syaitannya. Inna syaitana lakum adum mubin. Maka harus dipantau. Setelah dipantau dan ketahuan mana oknum. Terakhir nomor 5 terakhir. Agar roda perusahaan berjalan. Harus ada namanya sanksi dan reward. Sanksi, hukuman, manajemen harus diberikan kepada oknum. Dan reward hadiah harus diberikan kepada bawahan karyawan yang loyal. Sehingga dengan 5 aturan perusahaan tadi, insya Allah apapun yang kita lakukan akan menghasilkan manfaat yang besar. Mungkin sekian saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.